Oke, saya absen sesuai dengan e-learning. Absen. Yang belum absen silahkan absen. Sabar. Anjir. Lemot banget. Oke. Numpang aja lah. Kelas 6A. 6A ya. Jangan-jangan suruh konten. Tuh, masa begini ya izinkan. Sri Rahayu. Hadir, Bu. Izinkan. Sahrani, halo. Halo Sahrani. Tidak ada. Oke, nanti di akhir saya absen lagi ya. Kalau memang tidak ada, absennya saya hilangkan. Afifah tidak hadir. Rizka Hadir, Bu. Rizka gimana, udah sehat? Alhamdulillah sudah, Bu. Insya Allah juga Masih di kampung atau udah di Depok? masih di kampung, Bu. Insya Allah segera mau ke Depok, Bu. Oke, semoga lekas sembuh ya. Iya, Bu. Masih gitu. Fakihah. Anjir, Kusnul. Kusnul lagi nonton. Ya. Nol. Fakihah udah masuk. Oke. Ya. Angeli Valencia. Hadir, Bu. Angel ada? Ada, Bu. Hadir. Ya. Sukaina. Hadir, Bu. Andini. Motor. Andini. Padang. Mita. Hadir. Dita. Hadir, Bu. Elia. Hadir, Bu. Halo Elia. Fitria. Hadir, Bu. Afrida. Afrida hadir, Bu. Made. Susilawati hadir. Melan. Hadir, Bu. Winnie. Hadir, Bu. Najwa. Hadir, Ibu. Adelia. Izin mana gue bawa tas tote bag lagi. Marina. Hana. Yumna. Hadir, Bu. Sri Latifah. Hadir, Bu. Vidila. Hadir, Ibu. Hadir. Kamu belum isi absen ya? Udah, Bu, baru aja. Oh. Anta Dua Afgani. Hadir, Bu. Muhammad Fahru Roji. Tidak ada. Oke. Baik ya. Jadi sebentar. Oke, sudah ada ya tampilannya. Saya tampilkan. Ibu. Ya, Ibu, kenapa? maaf, saya tadi baru masuk. Siapa? Saya kelewat. Bukan namanya. Zahra. Oke, bentar. Ibu. Nanti ini. Adelia udah dipanggil belum? Adelia tadi nggak ada, belum di absen. Tadi suaranya nggak ada. Saya udah masuk dari tadi. Jadi hadir. Hadir, Bu. Oke, saya lihat lagi. Di akhir di absen lagi ya. Di akhir atau menjelang akhir saya absen lagi, jangan sampai hilang ya. Harus hadir terus. Oke, Bu. Baik, kita ke perencanaan usaha dan pengembangan produk ya. Minggu lalu kita sudah bicara juga. Nah, sekarang menit perencanaan usaha dan pengembangan produk. Produk yang akan diproduksi dan diluncurkan harus benar-benar secara teliti dan cermat dirancang. Jadi jangan asal bikin, ya. Jadi harus dipertimbangkan juga mengenai produknya, manfaatnya, ataupun bagaimana orang bisa tertarik ke produk kita, gitu ya. Apa yang harus dibuat, apa yang harus dirancangnya. Jadi harus benar-benar secara teliti dan cermat dirancang. Nah, terus perencanaan dalam hal bentuk bahan yang dipakai, proses produksi, promosi yang akan dilakukan, saluran distribusi yang digunakan, dan sebagainya.
juga harus dilakukan penyelidikan tentang perilaku kebiasaan konsumen. Ya, jadi kita tidak hanya harus menguasai produknya aja, tapi kebiasaan konsumen harus kita tahu ya. Product knowledge juga itu tahu, dan customer knowledge juga kita tahu. Artinya kita menguasai produk. Apa yang kita buat, apa yang kita jual, produknya harus kita kuasai. Maksudnya tahu tentang seluk-beluk tentang produk tersebut ya. Misalnya bahannya dari apa, manfaatnya apa, proses produksinya bagaimana gitu ya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu, padahal itu produk yang kita tawarkan kepada masyarakat ya. Nah, bagaimana kalau ada masyarakat mau bertanya tentang produk ini dalam segala halnya atau segala sesuatunya, sedangkan kita tidak menguasai gitu ya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi harus produk knowledge-nya itu harus tahu ya. Juga konsumen. Kenapa kita harus tahu customer knowledge? Jadi kita mengetahui, nah makanya seperti psikologis ya, psikologi kita perlu menerapkan ilmu-ilmu contohnya psikologi di saat kita berwirausaha ya, yaitu salah satunya perilaku konsumen. Kita tahu si A, si B, si C jenis kelamin laki-laki perempuan begini, terus bagaimana dia kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan gitu ya, mengkonsumsi apa, produk apa yang dia suka, dan itu perlu tahu ya. Oke, baik. Nah, ada beberapa langkah perencanaan produk yang pada umumnya dilakukan, yaitu yang pertama langkah 1, tahap gagasan produk ya. Ini juga terkait nanti tugas yang akan saya berikan. Langkah 1, tahap gagasan produk, di mana dalam benak kita sudah punya ide. Saya mau usahanya ini misalnya ya. Nah, di mana gagasan produk tersebut, ide tersebut tentunya produk-produk yang mempunyai manfaat bagi masyarakat, juga diminati oleh masyarakat banyak ya. Kemungkinan dan tadi misalnya dari pemilihan lokasi, layak atau tidaknya usaha itu melalui studi kelayakan ya. Nah, pada tahap gagasan produk ini pun kita harus tahu gitu ya, tadi manfaat produknya apa, juga kelebihan produk kita apa sih yang akan kita buat perbedaan dengan produk lain walaupun sama-sama produknya A misalnya ya, tapi kok kita harus punya keunggulannya. Keunggulan kita produk kita ini adalah begini misalnya ya, atau perbedaannya dengan produk lain. Jangan sampai produknya sama, berjejeran jualannya atau dipajangnya sama. Nah, sehingga orang tidak akan memilih produk kita. Mungkin kemungkinannya ya kecil gitu ya. Nah, apa yang harus kita miliki agar orang bisa memilih produk kita? Di antaranya kita harus punya perbedaan, keunggulan gitu ya, sehingga orang mengingat produk kita, milih produk kita karena punya kelebihannya, punya keunggulannya, punya ciri khasnya gitu ya. Banyak misalnya dari pelayanan atau dari kemasan atau dari kualitas dan sebagainya. Yang itu yang harus kita unggulkan ya. Nah, langkah pertama kita punya gagasan atau ide produk. Kita akan membuat ini ya. Nah, langkah kedua, tahap mewujudkan gagasan produk ke dalam rencana. Jadi kita cara membuatnya, menguasai, membeli barangnya, terus dari segi bentuknya mau begini, performanya gitu ya. Jadi secara deskriptifnya kita sudah punya ya. Nah, langkah ketiga, tahap mewujudkan rencana deskriptif ke dalam prototipe. Artinya kita tidak hanya ada di otak aja, ada di angan-angan aja, tidak hanya keinginan aja, tapi direalisasikan, diwujudkan ya. Nah, dalam hal mewujudkan rencana deskriptif ini kita buat prototipenya dulu atau contoh atau simpel dulu, jangan semuanya, jangan langsung banyak gitu ya, karena takutnya gagal dan sebagainya. Jadi
pada tahap ini terutama dirancang aspek teknis, misalnya cara pembuatannya, prosesnya, ya, terus juga dari segi bahan-bahannya apa saja gitu ya. Bagaimana melihat bahan itu mudah atau lembek bukan sulit akrilik. didapat di pasaran atau di supplier dan sebagainya ya. Dan juga di sini kita harus membuat kalkulasi harga pokok, harga jual dan juga laba. Diperkirakan saya mau jual berapa gitu ya. Nah, dengan laba sekian misalnya. Nah, setelah kita membuat prototipe, ya, biasanya kamu tuh coba lagi sampai sempurna mungkin. Nah, langkah keempat, uji coba produk atau market test. Nah, di sini pada langkah 4 kita sudah membuat produk, kita mau melihat, kita mau mendengar pendapat orang atau penilaian orang, itu kita dengan melakukan market test. Artinya produk kita misalnya membagi-bagikan produk kepada calon konsumen dan meminta tanggapan mereka. Ya, jadi minta tanggapannya, minta masukannya. Mungkin produknya kurang ini, kurang itu, misalnya dari rasa atau makanan ya, atau dari bentuk atau dari kemasan gitu ya. Nah, itu kita minta tanggapan mereka. Ya. Nah, langkah ke-6 itu menyempurnakan produk. Artinya dari kegiatan market test tadi dapat dikumpulkan data dan informasi-informasi ya. Tadi kan ada masukannya atau ada apanya serta respon pasar, konsumen dan saluran distribusi. Artinya respon pasarnya bagaimana sih terhadap produk kita yang kita buat yang akan diluncurkan gitu ya. Nah, selanjutnya dilakukan penyempurnaan produk. Nah, setelah ada masukan-masukan dari masyarakat tadi ya tentang produk tersebut, baru kita menyempurnakan produk. Ya. Nah, setelah menyempurnakan produk, kita ambil langkah ke-6, yaitu tahap komersialisasi. Dengan adanya penyempurnaan tersebut, berarti produk siap diluncurkan, siap dibuat dalam jumlah besar, siap dijual dalam jumlah banyak, gitu ya, ke pasar untuk selanjutnya memasuki tahap komersialisasi. Nah, ini langkah-langkah yang harus dilakukan dalam perencanaan produk, ya. Nah, dalam hal pengembangan produk, nah nanti di sini juga ada misalnya kita baru meluncurkan satu produk dan diterima oleh masyarakat, tapi masyarakat belum puas, artinya ingin adanya misalnya rasa lain atau varian lain atau ukurannya yang lain gitu ya. Jadi tidak hanya satu bentuk aja atau satu varian aja, tapi kita kembangkan produk tersebut yang sudah diterima oleh masyarakat, kita kembangkan dengan variasi-variasi lain gitu ya. Baik. Nah, dalam hal rencana operasi pemasaran, seringkali kelemahan seorang wirausaha, terutama pengusaha kecil dan menengah, yang terjadi masalah besar adalah masalah pemasaran produk. Seringkali bingung dipasarkan kemana gitu ya. Mungkin kalau sekarang nggak harus punya tempat, nggak harus punya lokasi, bisa penjualan secara online gitu ya. Nah, di sini dalam hal penjualan online itu kita harus punya taktiknya, harus punya strateginya ya. Nah, bagaimana dari segi harga, bagaimana dari segi produk, bagaimana dari segi promosinya, gitu ya. Nah, terus pasar mana yang akan dituju sesuai tidak dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Bagaimana memasarkan produk dengan baik? Bisakah produk tersebut diterima oleh pasar? Masih banyak hal-hal yang terkait dengan pemasaran yang harus direncanakan secara matang. Bisa, maksudnya ya. Jadi intinya kita tidak berasumsi pada tidak memilih pada konsep produk tidak disukai oleh masyarakat atau oleh masyarakat dibutuhkan oleh gitu ya, atau harganya terlalu mahal dan sebagainya. Nah, jadi sebaiknya kita ambil konsep pemasaran, di mana konsep pemasaran itu kita membuat suatu produk berdasarkan
keinginan konsumen, kebutuhan konsumen, ya. Jadi, nah setelah diketahui konsumen, kebutuhan konsumen, keinginan konsumen, baru kita buat dan dipasarkan, ya. Nah, dalam strategi pemasaran terpenting harus diperhatikan adalah masalah bauran pemasaran atau marketing mix, ya. Dulu kalau nggak salah di semester 1 juga di semester 4 mengenai marketing mix udah kita bahas ya, yaitu produk, promosi, place, price, ya, dan tempat di mana dijual. Jadi kalau ada barang harus dipromosikan, harganya jelas, dan barang itu dijualnya di mana saja. Jangan sampai iklannya gencar, barangnya bagus, tapi nggak didistribusikan. Artinya orang akan bingung kalau butuh barang itu mau nyari di mana, mau dibeli di mana, gitu ya. Jadi bauran pemasaran ini sangat penting, ya. Jadi ada 4P yang terkenal yang dikemukakan oleh Philip Kotler, produk, price, promotion, dan place, ya. Nah, berikutnya adalah STP, segmentation, targeting, dan positioning. Apa yang dimaksud dengan segmentasi? Oke, kira-kira ada yang tahu segmentasi? Apa sih segmentasi? Segmentasi tuh ini ya? Halo? Wait. Ada yang tahu segmentasi? Segmentasi itu Segmentasi itu biasanya Bu mengelompokkan pembeli yang berbeda sesuai dengan kebutuhan, kemudian karakteristik atau perilakunya yang mungkin kebutuhan terhadap produk atau jasa tersebut berbeda gitu di pasarnya. Oke. Intinya pengelompokan masyarakat, ya, pengelompokan calon pembeli, pengelompokan pasar, ya, bukan pasar berarti pasar tradisional, pasarnya bukan. Pasar itu diibaratkan masyarakat yang berpotensi membeli produk kita, gitu ya. Jadi pengelompokan masyarakat, pengelompokan pasar. Kenapa dikelompok-kelompokkan? Karena kan berbeda-beda, ya. Ada dasarnya, dasar pengelompokan, kayak kita ke sini dulu. Oh, jadi maksudnya ternyata yang dilihat cowok itu adalah Dino, ya. Ada, kalau nggak salah ini udah diajar juga, saya kalau nggak salah di manajemen media massa juga ya. Betul, Bu, betul. Nah, tadi pengelompok-kelompokan pasar, kenapa masyarakat dikelompok-kelompokkan? Karena banyak banget dengan berbagai karakter tadi ya, pekerjaan berbeda-beda dan macam-macam. Maka sehingga segmentasi itu dibagi berdasarkan dasarnya, ya. Ada 4, yaitu berdasarkan demografis, berdasarkan jenis kelamin, ada 2, laki perempuan, gitu ya. Terus berdasarkan usia, ada balita, ada anak-anak, ada remaja, ada dewasa, ada usia lanjut, gitu kan. Terus pendapatan, ada pendapatan tinggi, pendapatan menengah, pendapatan sedang, atau pendapatan rendah, gitu ya. Nah, itu pekerjaan. Ada pekerjaan tuh macam-macam. Jadi sehingga dikelompok-kelompokkan, ya. Yang kedua, geografis. Geografis berdasarkan letaknya atau area atau wilayah atau daerah atau kota atau desa. Jadi kita memilih nih produk yang akan kita jual itu untuk siapa, ya, dari jenis geografisnya. Terus juga yang tinggal di mana, gitu ya. Jadi lebih fokus, lebih baik. Jadi geografis. Terus ada lagi psikografis, tadi gaya hidup. Gaya hidup seseorang kan berbeda-beda ya. Di kota dan di desa itu beda. Di kota juga macam-macam ya, dengan kehidupan gaya hidupnya. Terus keyakinan, ya, keyakinan, kepercayaan, sifat, karakter itu berbeda-beda. Ya. 2 lantai. Terus behavioristik, kebiasaan-kebiasaan atau yang dibentuk oleh lingkungannya atau keluarga, gitu ya. Hobi, kesenangan, sikap, dan lain-lain. Itulah yang membuat segmentasi berbeda-beda atau perlu dikelompokkan. Nah, tadi kita mau bikin produk, kita tidak mungkin semuanya kita ambil raih, ya. Misalnya produk apa sih? Nah, untuk produk media itu biasanya lebih fokus,